Halo guys, kali ini gue akan mereview proses negosiasi dari 3 film yang cukup terkenal dalam dunia negosiasi dan lobby. Yang pertama adalah film The Jobs pada tahun 2013. Film ini merupakan perjalanan panjang dari CEO Apple yaitu Steve Jobs. Yang kedua adalah The Great Showman yang merupakan perjalanan seorang pesirkus kondang di PT Barnum. Dan yang terakhir adalah Time for Smoking yang merupakan film negosiator kondang Nick Naylor yang mampu melebihi dari Marlboro Man. Jobs adalah film yang menceritakan tentang kehidupan sang pendiri Apple Inc. yaitu Steve Jobs. Cerita dimulai saat Steve Jobs keluar dari bangku kuliah karena tidak ada biaya sampai diluncurkannya iPod di tahun 2001. Di antara teman dan sahabatnya yang paling mengesankan adalah Stephen Wozniak. Steve mengenainya sejak masa SMA, walaupun dia lebih tua 5 tahun dari Steve, mereka bisa berteman karena punya hobi yang sama di bidang elektronik. Wozniak adalah penggemar berat elektronik yang sangat cerdas. Karakter keduanya sangat berbeda. Wozniak orang yang sangat jujur, lurus, dan benar-benar mencintai elektronik karena hobi, bukan karena bisnis atau uang serta korporasi. Steve adalah tipikal manajer yang handal, pemimpin yang menginginkan perfeksionis, sedangkan sahabatnya Steve Wozniak adalah kebalikan dari Steve Jobs. Dia mempunyai sisi humanis, kebersamaan, dan dia ingin hobinya menjadi bisnis, namun tidak ingin gara-gara bisnis semuanya berubah. Steve Wozniak keluar dari Apple karena Steve Jobs terlalu fokus dengan bisnis dan tidak peduli dengan hubungan sosial. Pemeran Steve Jobs di film ini adalah Ashton Kutcher. Aktor ini sangat perfect menampilkan sosok seorang Steve Jobs. Dari cara berjalan dan berbicara, sang aktor sangat menjiwai perannya, termasuk diet buah Steve Jobs. Sisi gelap lain dari Steve Jobs adalah monopoli pasar. Dia beranggapan hanya dia yang mampu mempunyai produk dan kreativitas. Contohnya dalam hal user interface grafis. Saat itu Microsoft mengeluarkan Windows 1.0 dan Steve Jobs langsung menutup Bill Gates dan menganggap bahwa Bill Gates mencuri user interface dari Macintosh. Dan kenyataannya Bill Gates tidak pernah mencuri kode dan desain dari manapun. Di suatu hari, Jobs mendatangi toko elektronik milik Paul untuk menawarkan mesin komputer buatannya guys. Nah, itu proses negosiasi langsung di situ. Nah, pada Paul menawarkan mesin buatannya kepada Jobs tersebut dengan harga 400 per mesin untuk 50 unit mesin. Terus Jobs bilang, kalau kamu mau harga segitu, oke bisa, tapi kamu harus membeli 100 unit mesin baru kamu dapat harga segitu. Paul menawar kembali, gimana kalau 450 US dollar per mesin, tapi udah termasuk biaya antar. Jobs dengan cepat menanggapi, 500 US dollar adalah harga terbaik. Paul, oke, tapi dengan syarat barang harus sudah diantar. Jadi guys, hal negosiasi menguntungkan kedua belah pihak, bukan di salah satu pihak. So what kind of investment are we talking about? Jesus, Steve. I said I was interested, not buying. I know. But you're also not the only interested party. Oh, really? I'm not. No, you're not. That's interesting, because it sure seemed that way the other night at Homebrew. You think that's the first stop that we made? We've been all over the valley. Oh, well, then you already have a retailer. I got offers. Look, Paul. My middle name's Paul. My dad's name's Paul. Bunch of Pauls. I think we're kindred spirits here. We're both businessmen that operate from our gut. And my gut tells me to give you this opportunity. I'm thinking 400 per machine for 50 units, paid at the time of delivery. $400 for 100 units, a third up front. We're not negotiating. Yes, we are. Okay. I'll pay $450 per machine. $450. On delivery, nothing up front. I know it's asking a lot, Steve, but it's a big payoff if you deliver. When I deliver. 500 per unit, you got a deal. All right. You got 90 days. 5 and 60.
Film The Greatest Showman merupakan film yang diangkat dari kisah nyata perjalanan salah satu sejarah pendiri sirkus di Amerika, yakni Pinus Tyler Barnum atau P.T. Barnum. Ia meninggal pada tahun 1891. Washington Post menggambarkannya sebagai orang Amerika yang paling dikenal yang pernah ada. Film arahan sutradara Michael Gaines ini diperankan oleh artis-artis ternama seperti Hugh Jackman, Michael Williams, Zac Efron, Rebecca Ferguson, dan Zendaya. Film The Greatest Showman berlatar pada akhir tahun 1800-an, di mana P.T. Barnum atau Hugh Jackman adalah orang yang bertahan hidup di jalan, yang kemudian membangun sebuah sirkus dengan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki fisik yang aneh untuk menjadi bagian dari sirkus pertunjukannya. Barnum juga seorang ayah dan suami yang penuh kasih sayang dengan berjuta mimpi untuk membahagiakan keluarganya. Sesuai dengan judulnya, The Greatest Showman benar-benar menjadi film penuh aksi panggung. Bill Condon sebagai salah satu penulis naskah memang tidak dapat diragukan lagi. Ia merupakan figur berpengalaman dalam bidang drama musikal dan pernah sukses merangkai narasi untuk film pemegang Oscar Chicago pada tahun 2002. Kemudian adaptasi layar lebar Dreamgirls pada tahun 2006 dan film live action fenomenal Beauty and the Beast pada tahun 2017. Kolaborasi Bill Condon dan sang sutradara Michael Gaines pun mampu membawa penonton terus dibawa pada sikap yang optimis. Keduanya mampu mengarahkan deretan agenda musikal dengan indah. Sinematografinya juga sangat baik. Kemudian tata musiknya sangat dramatis, hingga penonton yang akan dibawa hanyut dengan lantunan lagu-lagu yang menyentuh dan menyenangkan. Never made a difference by being like everyone else. Dalam film ini, proses negosiasi tampak terjadi di bar, guys. Dengan diiringi musik yang cukup santuy, Philip dan Barnum melakukan proses negosiasi. Mereka ingin bekerja sama untuk suatu proyek yang cukup besar. Dalam suasana santuy tersebut, mereka melakukan tawar-menawar besaran keuntungan yang akan dibagi oleh kedua belah pihak tersebut, mulai dari keuntungan 5%, 8% hingga 12%. Dan akhirnya sepakat untuk keuntungan sekian persen. Jadi proses negosiasi itu dilakukan nggak harus dengan tegang, guys. Dengan santuy pun cukup bisa. Karena inti dari negosiasi adalah kata sepakat, bukan sepihak. It's okay, kita lanjut ke yang agak tegang nih. Check it out. Well, it's intriguing, but to go would cost me greatly. So what percentage of the show would I be taking? Well, fair enough. You'd want a piece of all the action. I'd give you 7. We could shake and make it happen. I wasn't born this morning. 18 would be just fine. Why not just go ahead and ask for nickels on the dime? 15. I'd do 8, 12. maybe 9. 10. Film besutan sutradara Jason Reitman tahun 2005 mengisahkan tentang kehidupan Nick Naylor, wakil direktur Akademi Kajian Tembakau yang juga seorang pelobi ulung. Pekerjaan yang menuai banyak kontroversi dari berbagai pihak yang selalu dikaitkan dengan berbagai penyakit yang mengerikan dan kematian manusia, yaitu rokok. Namun Nick Naylor sebagai seorang praktisi humas yang baik, ia bekerja dengan sangat profesional. Ia tidak pernah bernegosiasi, mengelak bahaya rokok atau menyalahkan statement kontra untuk dirinya. Nick merasa nyaman dengan pekerjaannya menjadi seorang pelobi. Selain pekerjaannya yang bertolak belakang dengan pola pikir masyarakat, ia pun juga harus mengurus anaknya, serta ketertarikannya pada seorang wartawati yang terlibat skandal, serta dirinya yang harus kuat menghadapi seorang yang anti rokok. Hal yang menarik adalah Nick Naylor mampu mematahkan argumen-argumen yang menyerang industri rokok. Bahkan dia menyatakan perusahaan rokok tempat ia bekerja akan mengucurkan dana untuk membujuk remaja agar tidak merokok. Hal ini dilakukan oleh Nick Naylor untuk memenangkan perdebatan dan memperbaiki citra perusahaan rokok. Pada banyak kesempatan, Nick Naylor harus menggunakan kemampuan lobbynya untuk mencapai kepentingan perusahaan rokok tempat ia bekerja. Nick harus melakukan negosiasi dengan pihak perfilman Hollywood demi mengkonstruksi pemikiran masyarakat bahwa merokok itu keren. Nick juga mempunyai beberapa teman yang sama-sama seorang pelobi. Mereka pun sering bertemu satu sama yang lainnya, membahas tentang pekerjaan mereka serta memberikan masukan satu sama yang lainnya. Bahkan mereka saling membantu dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi di bisnis yang sedang mereka wakili tersebut. Di film ini, Hitler akhirnya mempublikasikan artikel mengenai pekerjaan Nick. Kedua teman Nick yang bekerja sebagai pengelobi perusahaan alkohol dan senjata, yaitu Polly dan Bobby, membahas anaknya Nick yang bernama Joy, serta ia menyebutkan rahasia-rahasia mengenai kehidupan Nick demi kepentingan pekerjaannya, seperti mengenai kerjasama Nick dengan Hollywood
yang mencoba menyuap seorang bernama Londosh yang merupakan ikon rokok dari Marlboro Man. Semua hal tersebut tersebar di media yang buat Nick Naylor dan perusahaannya ramai diperbincangkan, sampai-sampai Nick Naylor dipecat dari perusahaannya. Terlihat bahwa media massa mempunyai pengaruh besar dalam dunia bisnis yang dapat membangun opini publik dan masyarakat hingga membangun opini. Film terakhir adalah Thanks for Smoking. Negosiasi dalam film ini terjadi ketika seorang negosiator ulung Nick Naylor berkunjung ke tempat tinggal dari Marlboro Man. Nick memberikan sejumlah uang yang cukup banyak kepada Marlboro Man agar tidak mau menyiarkan tentang kejadian rokok yang menimpanya kepada publik, karena hal tersebut akan membuat citra perusahaan dari tempat Nick bekerja menjadi buruk. Namun dengan keras Marlboro Man menolak pemberian dari Nick tersebut. Nick yang merupakan seorang negosiator ulung, dia mempunyai teknik negosiasi yang mampu menyentuh rasa psikis daripada Marlboro Man, yaitu dengan mengingatkannya tentang keluarganya, biaya deposito tempat tinggal, sampai dengan penyakit yang diderita oleh Marlboro Man. Marlboro Man berpikir kembali, oh iya ya, kalau aku menerima uang ini, aku bakalan bisa melunasi utang-utangku dan juga akan mencukupi kebutuhan hidupku. Lalu yang terakhir adalah Marlboro Man mengiyakan tawaran yang diberikan oleh Nick dengan sepakat untuk tidak berbicara kepada publik perihal penyakit yang dideritanya. Dari kejadian ini kita dapat menyimpulkan bahwa negosiasi juga dapat dilakukan melalui hal-hal yang tidak berkaitan dengan apa yang dinegokan, dan itulah yang merupakan soft selling dalam negosiasi. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now, I'm a feller with a heart of gold, with the ways of a gentleman, I've been told. The kind of a feller that wouldn't even harm a flea. But if me and a certain character met, the guy that invented the cigarette, I'd murder that son of a gun in the first degree. Now, it ain't 'cause that I don't smoke myself, and I don't reckon they hinder your health. I've smoked them all my life, and I ain't dead yet. But nicotine slaves are all the same at a petting party or a poker game. Everything's gotta stop while they have that cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, 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 and if you smoke yourself to death, tell St. Peter at the Golden Gate that you hates to make him wait, but you just gotta have another cigarette.